Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star Teori dimanapun Anda berada. Bersama saya Dito Aditya sebagai host. Kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Siapakah beliau? Beliau adalah penemu dan sekaligus konseptor dari lumbung pangan gratis model Cakti. Siapa lagi kalau bukan Bapak Cakti Indra Gunawan, SE MMPHD. Saya akan berbincang dengan beliau selama beberapa menit ke depan dan tentunya akan menjadi pembicaraan yang menarik bersama beliau soal lumbung pangan. Baik, saya akan panggilkan beliau supaya tidak berlama-lama kepada Bapak Cakti Indra Gunawan SMP PhD untuk duduk di samping saya. Nah ini Pak Cakti, Sobat Star Teori ya. Apa kabar semuanya nih? Indonesia sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Mas itu sehat? Alhamdulillah sehat Pak, saya selalu. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Menahan lapar dengan menahan marah? Paling susah menahan marah. Apalagi menahan Emosi. menahan emosi Pak. Oke. Pak Cakti sudah hadir, sobat di samping saya. Dan kita akan langsung bicara tentang lumbung pangan ya. Betul. Apa sih lumbung pangan itu dan konsepnya seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa, dan yang tak kalah penting adalah kenapa ada lumbung pangan ya. Betul. Kenapa tidak ada lumbung, misalnya lumbung cinta atau lumbung apa ya? Itu juga. Nah, itu teorinya Mas Dito nanti. Oke. Pak Cakti Indra Gunawan, awalnya kepikiran untuk bikin lumbung pangan itu apa Pak? Karena mimpi sekilas itu atau emang karena didasari suatu teori ilmiah gitu, Pak? Sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau di dalam teori itu kan harus ada suatu permasalahan, ada kan istilahnya kalau kita di riset kan ada namanya problem statement, ada rumusan masalah. Apa sih rumusan masalahnya? Kan gini, sederhananya gini. Bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini ya kan terhadap ya kan sistem penyediaan pangan. Ngaruh ya Pak ya? Mengaruh sekali, ternyata menurun kan karena proses produksinya hambatan-hambatan yang ada kan banyak sekali. Sehingga di situ terjadi suatu lack of capacity ya. Jadi ada kapasitas yang ada lack-nya ya, ada kesenjangan. Nah, dari situ membuat orang-orang yang tadinya istilahnya itu ingin beli beras misalnya kayak gitu, di pasar nggak ada kayak gitu karena langka. Sebabnya gitu. kenapa langka Pak? Sebabnya kan produksi itu kan di sana kan ada batasnya ya. Jadi misalnya produksi beras lah katakanlah. Nah, karena bencana alam yang terus menerus tadi itu, kita tahu kan angin nggak karu-karuan arahnya sekarang beledek dan sebagainya, sehingga sawah yang tadinya dengan air yang cukup segini tiba-tiba banjir kayak gitu. Apa yang terjadi? Sawah banyak mengalami gagal panen, ya kan? Belum lagi bencana gempa bumi dan sebagainya di mana-mana kan. Kemudian sekarang kita tahu perang Rusia dengan Ukraina. Dampak dari itu aja Eropa sekarang udah mulai kelangkaan pangan karena gandum ternyata diambil dari Rusia kan itu. Dan Indonesia juga kita tahu bahwasanya kita kan hidup di era globalisasi ya. Pasti kita itu membutuhkan negara lain. Nah, disitulah maka dampak-dampak dari force major itu keadaan di mana di luar kemampuan manusia kan itu. Misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba gitu kan, ada bencana misalnya gunung meletus dan sebagainya, otomatis kan sawahnya ketutup semua, kena debu panas dan sebagainya, salah satu gitu. Nah, bisa produksi sehingga sangat berdampak multiplier efeknya kepada penyediaan bahan pangan jadi tersendat. Termasuk ya kita tahu dengan COVID-19 ini, pandemi COVID-19 kan jadi istilahnya proses transaksi dan sebagainya kan nggak selancar yang dulu. Itu jadi intinya orang ingin makan tapi nggak ada barangnya gitu loh, jadi stoknya gitu kan. Jadi orang kan bayangan Kak Dito, kalau sampai orang nggak ada stok beras di pasar, 1 minggu aja orang nggak makan nasi atau nggak makan apa, kan terjadi chaos. Ini berbahaya sekali Kak Dito. Kita aja kalau puasa 1 hari udah lemes, apalagi 1 minggu nggak makan. Ya itulah, perlu adanya stok yang disiapkan sebelumnya. Ibaratnya itu sebelum hujan ada payungnya. Jadi payungnya itu harus ada lumbung. Nah itu lumbung itu payungnya. Jadi sebelum ada kelangkaan pangan,
melanda, dan ini sudah bukan diramal ya, sudah diprediksi berdasarkan riset oleh FAO, ya kan, Badan Pangan Nasional Dunia, bahwasanya udah wanti-wanti tahun 2020 di awal COVID-19 itu sudah mengatakan hati-hati akan ada kelangkaan pangan dunia. Jadi sudah disampaikan di forum-forum resmi di United Nations. Nah, termasuk di Indonesia juga sudah banyak ahli yang menyatakan bahwasanya ya hati-hati juga dengan kelangkaan pangan. Memang Indonesia negara yang agraris ya, banyak sekali ini, tetapi kan kalau pengelolaannya tidak maksimal, otomatis kan juga stok juga pasti ada kekurangan gitu, dan ini mengakibatkan rakyat kelaparan dan kemudian terjadi chaos. Ini membahayakan. Ya, bahasa mudahnya orang nggak makan 1 minggu banyak yang meninggal atau ya kelaparan dan sebagainya, walaupun kita punya uang kan itu. Nah, itulah seperti itu. Jadi uang itu sebagai alat tukar, alat beli menjadi tidak berarti Tidak berharga. ketika pangan tidak ada. Stoknya nggak ada. Katakanlah gini, paling mudah ya, mungkin teman-teman mahasiswa atau masyarakat luas atau yang mendengarkan podcast ini ya. Kalau teman-teman ke gurun pasir ya, saya pernah ke Madinah Kak Dito ya. Di Madinah itu gurun semua kan, nggak ada, jarang ada sungai dan sebagainya kan gitu. Coba kita keluar dari, katakanlah dari hotel ya, ataupun di Madinah kan kita nginap di hotel ya. Nah, kemudian kalau kita jalan, kemudian di luar itu panasnya bukan main Kak Dito, lebih dari 30 derajat Celcius. Itu dalam hotelnya juga panas Pak? Oh enggak ya? Oh, ada AC-nya. Nah, kalau kita jalan kemudian kita bawa duit misalnya 1 juta misalnya, di situ di padang pasir misalnya itu nggak ada yang jualan, nggak ada stok air, terus tiba-tiba ada orang yang punya air tapi sedikit, dibeli 1 juta belum tentu mau, karena air yang sedikit itu untuk kebutuhan dirinya sendiri gitu. Jadi gampangnya gitu. Jadi di gurun pasir itu kalau kita berjalan jauh gitu, kalau nggak bawa stok sendiri, pasti kita akan mati kayak gitu, walaupun kita bawa uang jutaan, mungkin miliaran gitu. Oke, baik Pak Cakti. Tadi Pak Cakti kan sudah cerita tentang latar belakang lumbung pangan, yang intinya adalah untuk mengantisipasi krisis pangan. Sebelum terjadi ya, itu harus disiapkan. Seperti Lalu, corona kan harus ada vaksin dulu, masa baru corona divaksin? Ya. Jadi siapkan dulu lumbung pangannya, baru harus krisis berarti Pak. Apa gimana? Apa emang lumbung pangan diciptakan untuk supaya nanti krisis, atau memang niat mulia untuk menangkal krisis gitu Pak? Iya, lumbung pangan ini filosofinya adalah preparation before damage ya. Persiapan sebelum terjadi bahaya. Jadi artinya kita kan lebih baik persiapan dahulu daripada tiba-tiba. Contoh, pada waktu tsunami mau datang misalnya kan ada alat yang khusus itu ya, di pantai itu, deteksi dini kan? Ini kan gitu. Nah, masyarakat kan sudah siap-siap nih. Ya kan, bawa sepeda motor, bawa sepeda, bawa mobil, terus menjauhkan di situ. Bawa diri ya. Membawa dirinya sendiri. Ya istilahnya. Cintanya tertinggal. Terus gimana? Itu kan otomatis deteksi dini itu harus ada kayak gitu. Misalnya pun sampai 10 tahun nggak ada tsunami, tapi alat itu kan harus ada gitu loh. Ya, ini yang harus disadari oleh pemerintah ya. Mohon maaf ini, karena kami adalah akademisi, kita memberikan solusi kepada pemerintah. Kita menawarkan konsep ini, lumbung pangan gratis ya, Cakti, yaitu lumbung pangan yang digratiskan oleh lumbung pengelola kepada masyarakat yang membutuhkan semuanya ya. Jadi tapi gratisnya itu dengan catatan ada tabungan Kak Dito, tabungan dari tiap masyarakat desa, ART atau RW gitu kan, untuk menabung di tempat lumbung-lumbung yang sudah disiapkan. Jadi misalnya kayak tadi antena atau alat pendeteksi itu tadi tsunami itu kan sudah ditempatkan di titik-titik tertentu gitu loh, ya kan? Ya, sehingga begitu nanti ada tsunami, wah udah siap. Seperti misalnya mau hujan gitu kan, udah ada siap payungnya, ditaruh di bagasi mobil atau di rumah di mana udah siap. Itu jadi lumbung itu ibaratnya seperti itu.